Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang operatif yang ketiga, di mana adalah pasca operasi atau pasca operatif, di mana setelah pasien sudah melalui dari preoperatif dan durante operatif, maka akan masuk di pasca operatif. Jadi di pasca operatif ini yang kita akan bahas yaitu mulai dari pemulihan serta manajemen pasca operasi. Nah, untuk di periode pasca operatif ini ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas. Jadi di mana mulai dari unit perawatan pasca anestesia, mulai dari desain, peralatan, dan tenaga ahlinya. Jadi untuk desain di sini yang dimaksud adalah mulai dari desain untuk ruangannya dan juga peralatan-peralatan yang diperlukan di unit perawatan pasca anestesia dan juga tenaga ahli. Biasa tenaga ahli di sini yang kita bahas mulai dari perawat anestesi atau tenaga anestesi ahli serta juga dokter spesialis anestesi atau anestesiologis. Kemudian untuk manajemen pasca anestesianya juga yang akan kita bahas yaitu pemantauan serta kriteria discharge. Baik, untuk pemulihan pasca anestesia. Jadi untuk ruangan pemulihan pasca anestesia yang disebut juga ruang pemulihan atau RR atau yang disanglah dikenal dengan PACU atau disingkat dengan Post Anesthesia Care Unit. Jadi itu merupakan suatu ruangan pulih hendaknya memiliki desain yang khusus serta peralatan dengan peralatan yang memadai serta juga adanya tenaga ahli dalam bidang tersebut. Mungkin seperti perawat anestesi dan dokter spesialis anestesi. Kemudian untuk desain ideal untuk ruang pulih untuk pasca anestesi ini biasanya lokasinya harus sentral di instalasi bedah. Selain itu, untuk mengantisipasi atau untuk mendapatkan info lebih cepat dari keadaan tubuh pasien secara bantuan pemeriksaan berpenunjang, biasanya ruang pasca operasi ini dibuat berdekatan dengan instansi radiologi, laboratorium, dan juga fasilitas rawat intensif. Kemudian untuk ideal dari ruangan pos anestesia ini biasanya adalah suatu bangsal terbuka. Jadi hal ini memungkinkan pasien untuk diobservasi secara simultan. Kemudian untuk peralatan ruang pulih, jadi setiap bed pada suatu ruangan di post care unit itu setiap bed hendaknya dilengkapi dengan monitor dengan adanya saturasi oksigen, mesin EKG, dan juga non-invasive blood pressure. Kemudian setidaknya juga di ruang pulih tersebut per bed itu tersedia keperluan monitoring invasif seperti kateter arteri, kateter vena sentral, atau untuk tekanan intrakranial. Kemudian untuk peralatan ruang pulih yang akan kita bahas memiliki peralatan bantuan hidup dasar atau BHD dan juga lanjutannya, termasuk peralatan manajemen airway yang sudah sempat kita bahas waktu di preoperatif yang kita kenal dengan statics. Kemudian alat defibrilasi atau defibrilator dengan kemampuan passing, ini seharusnya juga disertai dengan tenaga ahlinya, dan juga troli emergency dengan obat-obatan serta syringe pump. Kemudian untuk petugas ruang pulih, jadi untuk petugas di ruang pulih ini atau di recovery room terdiri dari perawat yang terlatih dalam perawatan pasca anestesia. Jadi mereka sudah dibekali dan juga diberikan ilmu-ilmu tentang anestesi sebelumnya. Kemudian dengan keahlian di manajemen jalan nafas dan juga bantuan hidup lanjutan, serta permasalahan bedah seperti perawatan luka, drainase, dan juga pendarahan post operasi. Kemudian untuk pasien yang di ruang recovery berada di bawah tanggung jawab anestesiologis atau dalam hal ini biasanya supervisor atau spesialis ahli yang bertanggung jawab
pada saat hari itu dan juga di ruangan itu. Kemudian untuk manajemen pasca anestesia, biasanya masa pemulihan pasca anestesia itu merupakan fase kritis. Jadi karena namanya saja fase kritis, biasanya dia bisa menyebabkan morbiditas maupun mortalitas. Jadi sangat berpotensi untuk mengancam nyawa apabila tidak dimanajemen dengan baik atau tidak dimonitoring dengan baik. Sama seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa saat preoperatif saja untuk tanda-tanda vital dan juga manajemen lainnya itu diperhatikan secara seksama dan juga beruntun, serta juga pada saat selama operasi. Sama halnya dengan manajemen pasca anestesia juga. Jadi semua kemungkinan yang terjadi harus kita singkirkan dan juga kita harus monitoring dengan baik, terutama tanda-tanda vital dari pasien. Kemudian juga ada pemantauan, hendaknya tetap dilakukan meski obat telah dihentikan. Kemudian untuk serah terima di ruang pulih biasanya dari operator dan juga dokter anestesia yang merawat ke dokter yang bertugas di ruang recovery. Biasanya kita mulai dari identitas pasien, kemudian juga kita berikan juga status fisik pra-anestesia. Jadi sebelum anestesia atau preoperatif itu kita serahkan juga sesuai dengan materi yang sebelum kita bahas tentang preoperatif itu, kita ada suatu checklist. Mungkin checklist itu yang diberikan. Kemudian juga kita berikan prosedur pembedahan. Biasanya kita berkolaborasi juga dengan operator bedah yang waktu itu melakukan pembedahan pada pasien. Kemudian kita jelaskan juga jenis atau teknik anestesi yang kita berikan. Kemudian juga perjalanan selama anestesia atau perjalanan selama pembedahan. Kemudian juga kita kasih berikan kepada petugas itu riwayat terapi yang relevan, termasuk juga riwayat alergi atau adanya alergi pada pasien pada saat diberikan obat anestesi atau pada saat dilakukannya pembedahan, dan juga untuk antisipasi permasalahan. Kemudian untuk pemantauan di ruang pulih ini biasanya mulai dari evaluasi luka operasi. Jadi hasil luka operasi itu dievaluasi lagi mulai dari jahitan, kerapatan, dan juga apakah masih ada sisa pendarahan atau masih ada dead space atau sisa ruang terbuka di bekas insisi tersebut. Kemudian ada juga di sini kita menggunakan penilaian skor Aldrich. Jadi Aldrich score ini saat masuk mulai dari menit ke-5 sampai menit ke-10 dan seterusnya, sehingga nilai optimalnya itu memiliki poin 10. Kemudian untuk dari pemantauan serta penanganan masalah pasca operasi. Nah, untuk skor Aldrich ini dia ada skornya mulai 0 yang paling terkecil sampai skor 2 paling terbesar. Di skor Aldrich ini dinilai adalah 5 sesi yang mulai dari aktivitasnya, misalnya dia bisa menggerakkan seluruh ekstremitasnya. Kemudian ada respirasi, jadi kita nilai dari kedalaman nafasnya dan juga refleks batuknya, apakah saat batuk dia spontan, biasa, atau ada rasa sakit di bagian mana. Kemudian juga sirkulasinya, jadi blood pressure-nya atau tekanan darahnya kurang lebih di bawah atau di atas 20 mm raksa, yang sesuai dengan level pre-anestesi sebelumnya. Jadi seandainya kalau pada saat dia pre-anes tekanan darahnya 120, kurang lebih tekanan darah setelah pasca operasi itu minimal 100 atau 140. Kemudian kita nilai dari kesadarannya, apakah dia sadar betul, apakah setengah sadar, atau tidak merespon sama sekali. Kemudian untuk saturasi oksigennya minimal untuk skor 2 itu saturasi oksigennya di atas 92% tanpa alat bantu atau di suhu atau di ruangan bangsal tersebut. Kemudian di sini juga kita memakai skor Bromix. Dari skor Bromix ini ada 4 poin yang kita nilai. Jadi yang untuk poin pertama itu dia tidak bisa menggerakkan sama sekali mulai dari lutut hingga kakinya. Dan skor 4 itu yang paling baik, yaitu dia bisa melakukan full fleksi dari lutut dan juga kakinya. Kemudian apa saja permasalahan di ruang pulih? Jadi permasalahan di ruang pulih yang pertama biasanya ada gelisah.
Jadi pasien biasanya gelisah setelah habis operasi itu, dan mungkin karena juga efek dari obat-obatannya. Kemudian ada gangguan pernafasan, gangguan kardiovaskuler, gangguan fungsi ginjal, mual muntah, menggigil, serta nyeri pasca operasi. Jadi semua ini akan kita bahas satu persatu di slide berikutnya. Nah, jadi gelisah. Apakah penyebab gelisah itu? Jadi gelisah itu disebabkan oleh karena pertama adanya hipoksia dari pasien. Karena pada saat masuknya obat itu mungkin seluruh peredaran darah tidak mencakup semua jaringan di tubuh pasien. Kemudian bisa juga asidosis penuh, bisa juga karena buli-buli penuhnya, mungkin karena tidak keluarnya urin atau tidak adekuatnya pemasangan kateter pada saat itu. Bisa saja gelisah itu akibat nyeri, merupakan suatu respon normal pada tubuh. Kemudian ada juga efek samping dari ketamin. Jadi untuk semua gelisah yang tadi kita cari dulu apa penyebabnya, apakah ada hipoksia, adisidosis, buli-buli penuh, atau ada nyeri, atau ada efek samping ketamin. Kemudian kita beri penanganan. Misalnya kita beri penanganan seperti memberikan obat penenang, misalnya seperti midazolam. Nah, kemudian adanya gangguan pernapasan. Jadi, gangguan pernapasan itu biasanya disebabkan oleh obstruksi jalan napas, biasanya karena ada sumbatan lidah pada hipofaring, bisa juga spasme laring, bisa karena lendir dan air liur, bisa karena bisa karena bekuan darah, dan juga muntahan yang menyumbat jalan nafas. Jadi untuk penanganan gangguan nafas itu biasanya kita identifikasi juga penyebabnya, apa penyebabnya dari penyebab-penyebab yang ada, kemudian kita mulai lakukan penanganan sesuai penyebabnya. Kemudian untuk gangguan pernafasan, biasanya karena depresi pernafasan oleh karena ada efek samping obat narkotik, karena rata-rata obat yang digunakan anestesi itu adalah obat-obat narkotik dan juga pelumpuh-pelumpuh otot. Kemudian bisa saja ada efek sisa obat pelumpuh otot, gangguan keseimbangan elektrolit. Biasanya untuk gangguan pernapasan ini kita segera berikan secara cepat alat bantu nafas, atau biasanya kalau tidak ada alat bantu nafas kita bisa bantu dengan bagging. Kemudian dari penyebabnya itu kita identifikasi masalahnya atau penyebabnya, kemudian baru kita berikan tindakan sesuai penyebabnya. Kemudian bisa terjadi gangguan kardiovaskular. Hipertensi biasanya lebih sering terjadi mungkin karena adanya nyeri pasca bedah dan juga iritasi pemasangan pipa endotrakeal. Jadi nyeri pasca bedah itu mungkin karena insisinya terlalu besar atau insisinya luas, menyebabkan pasien nyeri, dan juga karena ada nyeri di tubuh merupakan respon positif pada tubuh yang menyebabkan tekanan darah meningkat, nadia meningkat juga. Kemudian untuk selanjutnya bisa karena kelebihan dari infus, bisa juga karena buli-buli penuh, dan juga hipoksia, hiperkapni, dan juga asidosis. Jadi mulai dari semua itu diidentifikasi masalahnya atau penyebabnya, dan kemudian kita terapi sesuai penyebabnya. Nah, kemudian untuk gangguan kardiovaskular. Jadi untuk gangguan kardiovaskular biasanya hipotensi. Jadi oleh karena adanya hipovolemi. Jadi banyaknya darah yang keluar, mungkin karena pendarahan atau infusnya yang kurang adekuat atau kurang masuk. Kemudian juga disebabkan oleh poliuri atau banyaknya kencing yang keluar, dan juga sekuestrisasi dari cairan. Kemudian juga disebabkan karena kontraktilitas otot jantung menurun karena mungkin efek-efek obat yang menyebabkan lumpuhnya setengah atau sedikitnya otot-otot di saraf pasien. Kemudian juga disebabkan karena vasodilatasi atau penyempitannya pembuluh darah. Kemudian vasodilatasi pelebarannya pembuluh darah. Kemudian bisa juga karena identifikasi penyebabnya, jadi kita terapi juga sesuai penyebabnya. Kemudian untuk gangguan kardiovaskular selanjutnya ada gangguan irama. Jadi biasa disebabkan oleh gangguan keseimbangan elektrolit, bisa hipo atau hiperkalemia. Kemudian bisa juga asidosis dan alkalosis. Bisa juga karena hipoksia, hiperkapnia, dan juga penyakit jantung primer atau penyakit jantung bawaan.
Jadi identifikasi penyebabnya dan juga dilakukan penindakan atau dilakukan terapi sesuai penyebabnya. Kemudian untuk gangguan fungsi ginjal, untuk gangguan fungsi ginjal ini biasa disebabkan oleh masalah prerenal atau hipovolemik atau bisa juga syok, serta juga masalah pada ginjal itu sendiri mungkin seperti chronic kidney disease atau ada batu di ginjalnya, dan juga masalah postrenal. Biasanya postrenal itu biasa terjadi suatu retensi urin, mungkin ada yang memblok di bagian buli-buli, bisa juga di ureter serta di uretranya. Kemudian untuk identifikasi penyebab biasanya dilakukan tindakan sesuai penyebabnya. Biasanya kalau dalam gangguan fungsi ginjal yang berat, misalnya seperti adanya chronic kidney disease yang stage-nya sudah lanjut, biasanya kita sarankan untuk menggunakan hemodialisis bila perlu. Kemudian adanya mual muntah. Biasanya mual muntah ini disebabkan karena pemakaian opioid, obat opioid, bisa juga karena bedah yang luas di intraabdomennya seperti laparoskopi abdomen, bisa juga uh, bisa juga karena hipotensi, jadi pada analgesi regional, dan juga adanya resiko pada pasien yang belum sadar. Biasanya adanya sumbatan jalan napas, dan juga aspirasi asam lambung atau yang kita kenal dengan sindrom Mendelssohn. Mual muntah ini juga ada pilihan antiemetik, jadi biasanya digunakan dihidrobenziperidol dan juga ondansetron. Kemudian apabila terjadi aspirasi asam lambung, biasanya kita pasangkan intubasi trakea, kemudian berikan nafas bantuan, cuci bronkus, dan juga diterapi sesuai indikasi lainnya. Menggigil. Jadi menggigil atau kedinginan ini oleh karena adanya hipotermia yang disebabkan oleh efek bius atau kehilangan panas tubuh. Kemudian bisa juga terjadi hipertermia di mana efek obat bius atau inhalasi atau karena succinylcholine. Jadi biasa kita terapi kalau dia hipotermi atau dia kedinginan, biasanya kita berikan petidin atau kita lapisi dengan selimutan tebal. Kalau dia hipertermi, biasanya kita mulai dinginkan pasien dengan manual, biasanya kita pakai AC atau kita gunakan dengan kipas. Kemudian nyeri pasca bedah ini biasanya nyeri pasca bedah biasanya pada bedah-bedah yang cukup invasif dan juga bedah yang membutuhkan waktu lama serta suatu bedah yang besar. Biasanya nyeri akut non-septif karena trauma bedah. Jadi ada suatu respon hormonal bifasik di mana akibat nyeri pasca bedah itu membuat hormon anabolik yaitu insulin itu menurun dan hormon katabolik meningkat seperti katekolamin, yaitu suatu respon stres pada pasien atau respon stres dari suatu kelainan pada tubuh, serta steroid, glukagon, dan tirosin. Biasanya respon katabolik ini menyebabkan suatu respon seperti jantung berdebar dengan keras karena efek katekolamin ini. Kalau tidak ditangani dengan baik, apabila katekolamin ini terus tidak ditanggulangi atau tidak diberikan terapi yang baik dan benar, bisa menyebabkan shock kardiogenik serta juga dapat mengganggu fungsi organ vital. Kemudian untuk nyeri pasca bedah biasanya diterapi dengan preemptif, jadi dengan premedikasi saja. Kemudian selama anestesi dan analgesia biasanya berikan suplemen opioid, jadi bisa digunakan secara intratekal dan juga epidural. Kemudian pelihara dengan opioid atau NSAID, serta bisa kita gunakan opioid atau NSAID ini melalui intramuskular, bisa juga kita bolus IV, pastinya dia akan memakai infus atau bisa juga kita drip lewat infus. Kemudian untuk kriteria pengeluaran atau pemulangan, biasanya skor Aldrich-nya kita nilai kurang lebih dia 9 sampai 10. Kalau di bawah 9 mungkin masih kita tahan untuk di ruang pos operasi ini. Kemudian tidak ada
pendarahan di luka operasi. Kemudian setelah 30 menit pemberian opiat terakhir, jadi minimal sebelum pasien diberikan injeksi opiat itu 30 menit sebelumnya atau sejam sebelumnya boleh dipulangkan. Kemudian tidak ada kriteria penyulit yang mengancam, kemudian tidak memerlukan tindakan atau terapi-terapi lainnya. Kemudian untuk pemulihan pasca anestesia, biasanya ada beberapa faktor yang mempercepat pemulihan, biasanya informasi dari prabedah. Kemudian ada juga pengurangan dari stresor, ada penanggulangan nyeri yang baik atau yang seperti penanggulangan nyeri yang tadi kita katakan, apabila ditanggulangi dengan baik tidak sampai mengganggu organ-organ vital. Kemudian mobilisasi atau latihan yang baik, nutrisi enteral yang cukup, dan juga dukungan dari faktor pertumbuhan. Ya, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan untuk pasca operatif. Jadi di sini saya akan masuk sedikit tentang bagaimana saya akan menjelaskan dari kasus yang telah diberikan. Jadi sama seperti subbab-subbab sebelumnya, di mana di perioperatif juga sudah saya jelaskan, dan juga pada saat duranto operatif. Jadi mungkin saya akan mengulang sedikit kasusnya lagi, di mana kasusnya itu adalah perempuan 27 tahun. Dia didiagnosa dengan FAM sinistra atau fibroadenoma mamai. Jadi operator itu rencana akan meneksisi atau eksisional untuk melakukan biopsi, dan rencananya diterapi one day care. Jadi untuk one day care ini dimana kita kenal dengan ambulatory anal anesthesia. Jadi biasanya dia memiliki beberapa kriteria. Jadi kriteria yang pertama itu dia tuh tidak boleh anak-anak ataupun anak-anak maupun orang tua. Jadi pada kasus yang diberikan wanita 27 tahun, umur 27 tahun berarti umurnya ada di bawah kurang lebih 40 tahun. Jadi biasanya itu dewasa muda dan juga biasanya masih bugar. Jadi dia masuk untuk kriteria melakukan one day care atau ambulatory anestesi. Kemudian juga biasanya untuk pasien-pasien yang melakukan ambulatory anestesi itu biasanya harus ada kriteria lainnya, seperti operasinya itu tidak berlangsung lebih dari 90 menit. Mungkin kalau untuk eksisi atau biopsi saja untuk mengambil sampel jaringan di mamai, apalagi dia merupakan bagian yang sentral, biasanya hanya sebentar saja, kurang lebih 30 sampai 60 menit. Kemudian itu sesuai kriteria apabila pasien tersebut direncanakan untuk audisi atau one day care. Kemudian selain itu juga ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, seperti tidak adanya faktor-faktor penyakit lainnya, seperti pasien tersebut tidak memiliki diabetes, tidak memiliki hipertensi, riwayat asma, dan lainnya. Serta juga pasien setidaknya harus mengikuti atau harus siap beberapa prosedur yang akan disiapkan, dan juga pasien juga harus tahu apa yang akan dikerjakan, dan juga harus tahu apa saja indikasi pada pelaksanaan ambulatory anesthesia ini, dan juga operasi one day care ini. Habis itu juga minimal dia rumahnya atau tinggalnya harus dekat dengan rumah sakit. Kemudian juga dia harus ada pada saat pemulangan tuh, di rumah itu minimal orang yang menjaganya itu ada lebih dari satu. Jadi pasca operasi nanti pasien kalau bisa tidak ditinggalkan atau tidak dibiarkan sendiri di rumah, karena kita takut terjadi hal yang tidak diinginkan pada pasien. Kemudian itu juga ada beberapa kriteria lainnya, seperti mulai dari respirasi. Jadi biasanya dia tidak boleh memiliki penyakit respirasi lainnya. Jadi misalnya seperti asma atau penyakit respirasi lainnya yang bisa menyebabkan mortalitas maupun morbiditas pada saat dilakukannya operasi atau praanestesi. Habis itu juga
pasien juga ditanyakan jangan sampai memiliki penyakit ginjal atau renal disease, dan juga ada tidaknya penyakit syaraf seperti myasthenia gravis atau penyakit seperti Parkinson. Kemudian untuk anestesi pada audisi ini atau one day care ini, karena sifatnya dia one day care, pemulangan 1 hari, jadi obat yang dipakai harus juga minimal tetapi berefek maksimal pada pasien. Jadi karena dia rencana pengambilan biopsi atau eksisinya di dada, di payudaranya, jadi biasanya kita menggunakan, saya sarankan untuk menggunakan anestesi regional. Jadi kenapa anestesi regional? Di samping itu mempercepat pasien untuk bangun dan juga untuk membuat pasien merasa nyaman. Jadi selama operasi itu setidaknya pasien tidak sampai tertidur karena hanya sebentar, dan juga mengurangi efek dari obat yang masuk ke dalam tubuh pasien. Setelah itu, selama operasi nanti, pada saat pas operasi nanti, jadi beberapa kriteria yang harus kita lihat seperti yang saya bahas di atas tadi, mulai dari manajemen awalnya, jadi apakah dia masih adanya gelisah, ada nyeri pasca operatif, apakah ada gangguan kardiovaskular, bisa apakah ada gangguan-gangguan lainnya seperti mual muntah dan lain-lain. Kemudian kita pastikan pada saat pemulangan nanti tanda-tanda vital pasien baik, minimal dicek selama 30 menit sekali, dan juga kita pastikan lagi tidak adanya pendarahan di bekas atau di luka pasien. Kemudian juga kita berikan instruksi pada pasien. Jadi beberapa instruksi post anestesi atau post operatif itu biasanya setelah 24 jam setelah anestesi, beritahu pasien bahwa dia tidak boleh meminum alkohol atau mengkonsumsi alkohol, atau menggunakan obat medikasi lainnya selain obat yang diberikan oleh dokter. Kemudian jangan dulu menyetir mobil maupun mengendarai sepeda motor, atau menggunakan atau mengoperasikan mesin-mesin yang berbahaya atau mesin-mesin berat. Kemudian jangan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan berat seperti misalnya mengangkat beban yang berat atau berolahraga untuk sementara waktu. Mungkin dari kasus tersebut, dari ketiga perioperatif yang saya jelaskan berdasarkan kasus, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.